Halo, selamat pagi teman-teman semua dan para bapak ibu orang tua yang ada di rumah. Apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semua. Halo, halo Kak Ayu, selamat pagi. Halo, ada Ibu Winda juga, selamat pagi. Wah, sudah lumayan banyak yang bergabung. Terima kasih, selamat pagi dan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, halo, ada Kak Yuki. Halo, ada Oming juga. Gimana nih kabarnya di ngobrol santai ya dengan tema yang cukup menarik sambil kita menunggu narasumber kita bergabung. Ya, sambil menunggu juga teman-teman yang sudah bergabung bisa undang juga ya teman-teman yang lain agar bergabung di IG Live YPK Bali pada pagi hari ini. Wah, kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Selamat pagi Bapak Rizky. Iya. Bagaimana Pak kabar hari Udah ini Pak? banyak nih ya. Iya, Oh, baik-baik ya. Gimana kabarnya Bulan? baik Pak, baik Bungkare, sehat. Gimana Pak puasa lancar Pak? Ya, lumayan lah. Oke, lagi Pak udah lumayan banyak ini yang gabung. Baiknya kita mulai aja. Selamat Iya, ayo. pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelum saya menjelaskan atau memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulan, adalah salah satu staf Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali. Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali adalah yayasan sosial atau non-profit yang bergerak di bidang rehabilitasi yang membantu saudara-saudara kita penyandang disabilitas fisik. Di YPK Bali sendiri terdapat 4 program. Yang pertama itu rehabilitasi, yang kedua ada edukasi, yang ketiga ada mobile klinik, dan yang terakhir ada Bali Rungu. Masing-masing dari program itu memiliki spesifikasi kegiatannya masing-masing. Tidak lama lagi, Mas. Kita langsung aja ya, beranjak ke narasumber kita yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Atas nama Bapak Rizky Akbar Samsul Hadi, BSW. Beliau kelahiran Jakarta 31 Mei 1988. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan Bachelor Social Work di Kanada pada tahun 2016. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai asisten pembina siswa internasional di Kanada pada tahun 2013 sampai 2015. Asisten koordinator program untuk anak berkebutuhan khusus di Bahamas tahun 2015 dan pada Desember 2020 telah lulus program sertifikasi spesialis di bidang trauma sensitive approach for counseling. Dan saat ini Bapak Rizky menjabat sebagai guru bimbingan konseling di Sekolah Diatmika. Dan Bapak Rizky sudah bekerja sama dengan Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali sejak 2 tahun yang lalu. Wah, sungguh luar biasa sekali dedikasi Bapak Rizky. Terima kasih banyak Pak Rizky. Sama-sama. Nah udah nggak sabar lagi nih teman-teman dan Bapak Ibu di rumah juga pasti kita sapa aja ya langsung ya Bapak Rizky-nya bersama-sama. Halo, selamat pagi Pak Rizky, saya sapa kembali Pak ya. Selamat pagi Bulan. Ya, gimana nih Pak?
kita untuk sharing hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Ya, ya, santai-santai aja, yuk. Iya, kita ngobrol santai. Nah, gini Pak, hari ini tuh dari topiknya aja udah sangat menarik ya Pak ya. Se Mengenai bagaimana mengatasi kejenuhan anak saat belajar di rumah selama masa pandemi ini, di mana seperti yang kita ketahui, masa pandemi ini benar-benar membatasi anak-anak yang biasanya anak-anak itu kreatif, yang imajinatif dan selalu mengeksplor kegiatannya di luar bersama teman-teman. Sekarang mereka itu menjadi sangat terbatas, sangat apa-apa itu di rumah, tidak bertemu teman, kuranglah sosialisasinya. Nah, kira-kira IG Live kali ini secara garis besar akan membahas apa saja sih, Pak? Mungkin bisa dikasih tahu secara garis besar. Garis besarnya yang mau saya bahas dan mungkin ya dengan bahasa santai-santai kita ini sebenarnya ini ya Pak, saya mau mengajak teman-teman orang tua di sini itu untuk kita melihat dari sudut pandang anak-anaknya dulu, dan yang kedua mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Karena walaupun topiknya mengatasi kejenuhan anak, dan memang benar sih kreativitas anak-anak itu kan memang jadi agak terbatas kalau mereka hanya di rumah saja. Tapi juga saya pengen di sini nanti kita juga sambil pelan-pelan ngobrol itu juga menganalisa dari kitanya sendiri itu sebenarnya kita tuh apalagi sejak pandemi, sejak anak-anak jadi di rumah terus tuh, saat kita mencoba membantu anak belajar, itu apakah kita sudah prioritasnya itu membuat anaknya itu memang ada kesempatan belajar, atau hanya biar kita, yang penting anak-anak itu ada kerjaan, yang penting gak ganggu kita, gitu. Iya, Itu iya. kan soalnya tujuannya beda. Kalau kalau Iya, tujuannya memang kita benar-benar pengen anak-anak kita itu ada kreativitas, ada variasi, itu biasanya kita bisa lebih 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 semangat daripada kalau misalnya tujuannya itu sebenarnya yang penting biar anaknya nggak ganggu kita. Jadi iya, iya. saya pengen kita ngobrol-ngobrolnya nanti sekitar seputaran itu. Sambil mungkin kalau teman-teman ada yang tanya-tanya juga nanti kita Baik. sambil jawab-jawab ya. Oke, baik Bapak Rizky. Nggak nunggu lagi, yang udah dari pemaparannya juga secara garis besar udah menarik banget ya. Bapak Ibu di rumah juga udah nggak sabar. Saya sendiri juga udah nggak sabar nih dengerin pemaparan sekilas dari Bapak Rizky. Udah menarik. Kita mulai aja deh, Bapak bisa paparin sedikit tentang materi bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini deh, Pak. Sambil nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang ingin dikonsultasikan, silakan diketik di kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab saya akan bacakan dan kita akan ngobrol santai bersama Bapak Rizky. Baik Bapak, bisa silakan dimulai. Oke, berarti saya mulai dari yang pertama ya, yang untuk membantu kitanya melihat dulu apa sih dari sudut pandang anaknya. Karena em, walaupun secara umumnya kita tahu, kita mengerti bahwa kreativitas mereka memang terbatasi, Mm-mm. tapi kan setiap anak pada akhirnya beda-beda. Ya, setiap anak pada akhirnya beda-beda, dan lucunya sebenarnya ini sebenarnya kita harus melihatnya itu bu ini kita harus mengubah mindset kita dulu. Soalnya saya sering banget dengar termasuk dari orang tua di sekolah tempat saya kerja, atau juga dari teman-teman saya yang lain yang sudah punya anak. Mm-mm. Mereka tuh yang pertama dipikirkan waktu dari sejak pandemi datang ya, apalagi waktu tahun lalu itu kan pandeminya masih yang ketat sekali aturannya kan, Iya yang betul sekarang banget. sih sekarang sudah mendingan nih ya, kita akhirnya anak-anak Iya. kita sudah bisa lah keluar main dengan teman kitanya, juga sudah apa, peraturan di luar juga sudah tidak seketat tahun lalu. Tapi saya ingat Mm-mm. banget tuh yang pertama muncul di pikiran mereka itu, waduh, kita jadi guru dong, terus apa gunanya guru di sekolah, iya kan? Guru di Iya. sekolah cuma ngasih tugas, enak sekali online, gitu kan? Terus kita yang di rumah jadi kayak non-stop dong, kerja terus pulang, pulang kita jadi guru ngajarin anak-anak, terus jadi kok kita nggak non-stop. Nah, padahal sebenarnya kalaupun dunia sedang normal, sebenarnya tetap saja orang tua itu harusnya yang pertama, harus jadi guru Iya, yang betul. pertama. Justru harusnya dibalik mindsetnya bahwa sekolah itu sebenarnya yang
membantu pendidikan anak-anaknya, tapi kunci utama tetap kita orang tua. Dan sebenarnya harusnya kita juga melihat itu kesempatannya di sini. Anak-anak untuk sementara ini jadi banyak di rumah. Ini kesempatan kita untuk lebih dikenal oleh anak-anak secara apa ya? Secara secara akademis lah, sebagai posisi kita sebagai pembimbing anak-anak, Mm-mm. ya kan? Dan di sini itu kreativitasnya memang, ya saya mengakui sih, memang kita sebagai orang tua yang sudah, kita pasti jadi ada kerasanya seperti mengerjakan dua kerjaan kan, di Iya. rumah dan di kantor. Tapi kalau kita selalu bisa mengingatkan diri kita sendiri kalau anak-anak itu memang melihatnya dari kita. Kita itu selalu role modelnya anak-anak. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pandemi, ya kan? Dari anak-anak itu apa, dari dunia masih normal pun yang selalu anak-anak akan lihat pertama itu kan kita. Mm-mm. Nomor satunya kita. Dan sebenarnya yang sering kali kita lupa itu anak-anak itu sebenarnya sudah bisa berpendapat sendiri. Tergantung usianya ya. Tapi kan Mm-mm. bahkan anak-anak yang masih balita aja tuh dengan cara mereka sudah bisa mengekspresikan apa yang mereka mau segala macam kan. Terus, nah, dari kitanya yang sering kita lupa itu adalah mengajak mereka berdiskusi. Ya berdiskusi sesuai dengan usia mereka ya, mengajak mereka Mm-mm. berdiskusi. Terkadang tuh kita dengan bahasa kita yang bertanya, bukan hanya bahasa yang menyuruh, ya Iya, kan? iya. Jadi, Adek, mm-mm. ya kan? Saya kasih Diskusi. contoh aja sih satu Mm-mm. misal, misalnya adiknya dia nggak mau, misalnya ini anak SD deh ya, saya ambil contoh anak Mm-mm. SD, jadi kan emang masih masih usia yang kecil-kecil, yang masih kalau di rumah jadinya main terus ya, terus ditambah lagi jam-jam tidur jadi berantakan, padahal ada tugas dari bu guru di sekolah tapi jadinya males. Terus Iya. kalau udah kayak gitu, terus kita ngambil jalan pintas, ah udahlah kita aja yang ngerjain tugas kayak gitu kan. Tapi kita tetap marahin anak, kita tetap marahin anaknya, kamu ini ngerjain tugas apa, malam-malam nggak tidur, gangguin mama aja, gangguin papa aja, bapak capek. Terus habis itu tugas udah kerjain, pokoknya dimarah, anaknya tetap dimarahin. Tapi habis itu kita yang Iya. ngerjain tugasnya. Iya. Terus kalau kayak gitu kan, ya apa ya? Dan kita terus melakukan itu, kita kayak mencari jalan pintasnya aja dengan pemikiran, udahlah emang bukan salah kita kok, salah salah gurunya, ngapain dia ngasih online aja. Lah, kan ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kendaliin kan, dunia lagi kayak gini. Iya, iya, Tapi iya. jangan sampai kita memberikan memberikan anak itu jalan pintas. Iya. Itu sih, karena kebaikan apa ya, kalau anak itu tidak terbiasa dengan jalan pintas, tenang aja, biarpun biarpun mama papa marah, ya biarpun anak itu masih kecil dan masih nangis ya, Mm-mm. Mm-mm. segala macam, tapi sebenarnya dalam hati, kalau mereka terbiasa orang tuanya abis marah tetap ngerjain, itu dalam hati anaknya Sama. sebenarnya udah ngerti, nggak apa-apa lah aku nangis, Iya. itu habis itu dikerjain sama mama. Dikerjain juga. Padahal Jadi sama aja, iya Pak ya. dikerjain juga. Iya sama Heeh. aja itu kalau kayak gitu. Berarti Iya. kitanya yang memang harus, kalau memang kita mau apa ya? Oke, emosi kita kan, kita yang sudah dewasa, kita yang harus lebih belajar lah untuk mengendalikan emosi kita. Dan kedua, kita mencari cara di mana kita tuh, yaitu ajak anaknya berdiskusi gini deh. Misalnya kamu kamu boleh deh main, tapi kerjain tugas dulu, mama dampingin di sebelah. Mama dampingin di Iya. sebelah. Tapi abis itu kalau kamu udah selesai, kamu boleh main. Kalau emang kamu susah tidur malam ya udah. Tapi syaratnya kamu nggak boleh berisik. Mainnya yang Mm. ya, basic-basic aja. Misalnya kayak gitu. Karena Mm-mm. ya ini masalah menyeimbangkan antara ngatur ngatur kesabaran diri dengan jangan sampai memberikan jalan pintas ke anaknya. Iya, iya. Itu tuh. Di komunikasi itu sangat penting, Pak ya. Jadi saat Komunikasi anak, ya, jadi jangan memberikan jalan pintas. Kita udah kasih anak itu dimarahin dulu, tapi ujung-ujungnya kerjaannya tugas dari sekolah tetap dikerjain sama orang tua. Jadi hmm, lebih apa namanya, orang tua itu apa ya, sediakan waktu untuk mendampingi anak saat belajar, dan jangan selalu menyalahkan. Jadi anak
kalau selalu dimarahin mungkin mereka mikir, aduh ada tugas lagi dari Bu Guru, nanti mama pasti marah lagi nih aku disuruh ngerjain, jadi seperti tertekan gitu Pak ya. Mm-mm. Iya, betul. Dan yang kedua yang ini Mm-mm. kita kita harus inilah, kita tidak perlu, pada akhirnya kita tetap saja bukan guru di sekolah. Iya. Materi yang kita kuasai tentunya tidak seperti guru-guru di sekolah, Mm-mm. ya. Betul. Jadi kita juga harus eh, menerima ya udah batasan diri kita. Ada alasannya kenapa kita tidak tidak bekerja sebagai guru, ya kan? Mm-mm. Karena memang bukan itu bidang kita. Jadi kalaupun misalnya dengan kondisi pandemi saat ini kita memang kondisi apa memaksa, situasi ini memaksa kita untuk mengajarkan anak belajar ya di rumah, tapi ya sudah semampu kita. Mm. Semampu kita, apa ya, kita tidak perlu juga memaksakan anak-anak itu langsung bisa semua materi pelajaran, dan kitanya juga tidak perlu memaksakan diri kita harus menguasai semua materi pelajaran anak dulu Mm-mm. biar habis itu kita bisa ngajarin anak. Gak usah. Kita ubah mindset kita aja. Kita ubah di kepala kita. Yang penting kita ajarkan anak itu untuk yang penting kamu sudah berusaha. Yang penting usaha yang kamu lakukan itu adalah usaha yang kamu sudah Mm-mm. semaksimal kamu. Gak apa-apa kok. Iya, iya. Gak apa-apa mama, bapak, eh, nggak apa-apa kalau nilai itu cuman angka. Salah. Tapi kalau kita bisa ngebentuk anak itu menjadi seseorang yang terbiasa berusaha dulu, Betul, terbiasa betul. eh, apa sih, belum apa-apa sudah mengeluh tanpa tanpa mencoba misalnya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kita fokusnya membangun karakter anak saja. Memang itu yang bisa kita lakukan saat ini dengan keterbatasan kita. Dan Iya. sebenarnya sekolah-sekolah pun kan saat ini sebenarnya mengubah prioritas itu juga, ya kan? Em, Banyak kok sekolah-sekolah negeri dan swasta yang saya tahu sudah pembahasan dari Menteri Pendidikan kita saja kan, si Mas Nadiem itu juga Mm-mm. sudah sering dia bilang itu memang saat ini yang utama itu kita jaga dulu kesehatan mental anak-anak, Iya. kesehatan emosional anak-anak, ya Mm. kan? Oke, secara angka ya tetap akan mungkin apalagi buat kita orang tua yang mungkin masih terpaku dengan angka ya, karena itulah bagaimana kita terbentuk juga zaman kita sekolah dulu kan waktu kecil itu kayaknya angka yang penting tuh angka. Pokoknya semua yang di Iya. bawah Nilai. di bawah angka berapa tuh, di bawah angka 8, di bawah angka 7 itu tuh aduh kayaknya tuh malu banget. Dan kalau udah apa waktu kita kecil, saya aja waktu Ah. saya kecil nilai saya rendah dikit, nyampe rumah saya dicubitin sama ibu saya, aduh badan saya memar-memar. Nah, di sini kita yang bisa pakai kesempatan ini untuk menantang diri kita sendiri. Ayo, Mm-mm. angka itu bukan segalanya. Lebih baik kita fokus dengan membangun karakter anak-anak dulu. Mm-mm. Itu yang lebih realistis juga untuk kita. Dan itu Betul. sebenarnya membangun karakter itu keuntungannya bisa lebih jangka panjang sih, Bu. Mm. Kalau anak-anak itu terbiasa menjadi anak yang mau bekerja keras, mau Mm. berusaha, ya, dan dan itu jangka panjangnya bisa jadi orang yang lebih tidak tidak mudah menyerah lah dalam menghadapi kehidupan. Kita semua kan yang sekarang sudah dewasa juga akhirnya sudah melihat kan bahwa dunia Mm. itu sebenarnya yang utama bukan angka atau bukan hasil, ya kan? Iya. Tapi Jadi bagaimana kitanya mau berusaha dulu. Nah, itulah lebih baik kita fokus di situ. Mm. Jadi, buat orang tua ya jangan berpacu pada angka, tapi lebih ke karakter anak ya yang kita apa namanya itu didik sekarang. Jadi jangan baru Ya. nilainya di bawah 100 gitu sudah dimarahin anaknya, tapi yang Iya. penting itu karakter ya Pak ya. Jadi orang buat Bapak Ibu di rumah, walaupun anaknya nilainya kecil, tapi kita lihat usahanya dia sudah mau berusaha, dia mau mengerjakan dengan bimbingan kita jadi jangan ini jawabannya salah, kamu tuh jadi jangan selalu dimarahin gitu, kasih dia ini ya Pak ya, apa namanya berusaha dulu supaya Mm-mm. terbentuk dulu karakternya ya Pak. Iya. Dan Oke, dihargai iya, usahanya, Bu. Jangan cuman kita fokusin kesalahannya aja. Ini juga salah satu, betul mungkin betul. salah satu kebiasaan kita. Kita selalu cuman ngebahas yang salahnya. Kita Heeh, lupa
menghargai yang benar ya. Usaha ya yang betul, benar-benar selalu dihargai ya usaha dari anak. Jadi apa yang dikerjakan itu kita tetap apresiasi. Walaupun nanti memang ada yang salah, kita koreksi, tapi tetap kita harus hargai usaha dari Iya, anak yang dilakukan. Oke, terima iya kasih. betul, Bu. Keren banget, iya. Ada, kita nampaknya belum ada yang nanya nih, Pak. Atau boleh nggak? Saya nih ada satu pertanyaan nih, Pak. Oke, silakan, Bu. Terkait ini, Pak. Kita kan sekarang nih banyak tugas nih dari orang tua tuh dapat tugas dari guru. Jadi terkadang ini ada orang tua yang tidak memiliki media itu kurang lengkap gitu, media ajar sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kan pembelajarannya kurang maksimal gitu di rumah. Jadi menurut Bapak apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua agar proses pembelajaran tetap bisa berlangsung meskipun media belajarnya itu kurang gitu atau tidak sesuai karena eh, kondisi di rumah mungkin memang nggak ada barang-barangnya itu gimana caranya Pak mengatasinya? Kalau alasan tidak bisa mengerjakannya karena Mm-mm. alatnya kurang atau medianya kurang Mm. dan memang kita tidak dalam posisi yang bisa apa sih, tidak bisa ya tidak bisa mencari mengadal biar biar barang itu jadi ada kan, Mm-mm. itu sebenarnya faktor eksternal, Bu. Faktor, Iya, iya kan, itu kan faktor yang di luar kendali kita. iya, iya, Paling mungkin yang bisa kita coba ya kita kita berdiskusi dengan gurunya kan, ibu bagaimana nih kita tidak punya ini, tidak punya ini, atau mungkin berdiskusi dengan beberapa orang tua murid, teman-teman anak-anak kita juga, apakah kita bisa kerjasama bagaimana, misalnya saling saling tukeran medianya, misalnya kalau misalnya itu. Tapi tapi kalau sudah yang seperti, kalau batasannya di situ sih memang lagi-lagi memang ya kita tidak bisa memaksakan diri sih, Bu. Ya, ya yang paling utama ya kita harus diskusi dengan pihak sekolahnya. Ini iya, keterbatasannya begini, emang kenyataannya begini. Dan kalau memang entah kenapa sekolahnya atau gurunya tetap tetap bersikeras, tetap kekeh, harus ada dong. Bagaimana sih? Kan lah ya bagaimana? Nah, kalau ya sudah kayak memang. gitu, Mm-mm. ya udah kita tidak bisa apa-apa. Dan kalau memang sekolah juga tidak membantu dengan memberikan alternatif, dan kita benar-benar sudah berusaha mencari bantuan dari berbagai pihak, tidak ada yang membantu, ya Mm-mm. ya sudah, kita kita berikan pengertian ke anak kita secukupnya. Pokoknya kalau hal-hal seperti ini jangan sampai kita lampiaskan Mm-mm. masalahnya itu ke si anak. Itu aja yang Iya, utama. iya, Jangan, ini kan hal-hal di luar kendali. faktor-faktor yang sudah jelas, bukan bukan karena kesalahan anak, dan juga bukan kesalahan kita. Itu Iya, iya. juga jangan juga kita menyalahkan diri kita. Memang Mm. kenyataannya tidak semua Nggak ada. fasilitas yang biasanya ada di sekolah itu kita punya. Ya, Iya, ya itu salah satu contoh yang memang kenapa kalau dunia sudah normal tuh memang kita butuh sekolah. mm-mm. Ya karena Ya sekolah itu punya tujuannya hal-hal yang pada akhirnya di rumah itu nggak ada. Tapi untuk saat ini benar-benar. ya sudah, kita terima padanya, dan yang penting kita komunikasi dengan anak, kamu pokoknya tidak usah khawatir. Pokoknya kita tuh menenangkan anak-anak kita, dan kita tetap dengan bahasa-bahasa yang pokoknya kita, mungkin mungkin misalnya tugasnya apa, mungkin ada beberapa bagian dari tugasnya yang bisa dikerjakan tanpa Iya, perlu media. Nah, udah kamu kerjakan sebisanya. Yang penting apa yang kamu bisa kerjain tetap tetap lakukan yang terbaik, misalnya begitu. Tapi selebihnya nggak apa-apa. Pokoknya do your beri best aja, dukungan. yang Iya, dan kita tetap iya, ngedukung, dan kita iya, tetap hargai usahanya dia sama abunya. Itu iya, cukup, Bu. iya. Heeh, Ya, oke deh Pak, heeh. bener. Jadi kita jangan terlalu memaksakan juga ya orang tua. Wah ini nggak ada bendanya, jadi anaknya ini gimana nih caranya buat ini. Jadi bukan jangan anaknya yang disalahin ya, tapi Iya. tetap Hmm, kerjakan yang bisa dikerjakan walaupun memang medianya nggak ada. Komunikasi antar orang tua juga penting ternyata. Eh, saling saling memberikan apa namanya itu, saya si A udah ngerjain belum, oh dia ada medianya boleh nggak kita hmm, barter seperti itu ya, saling kalau intinya misalnya bisa. komunikasi
Iya, komunikasi. Oke deh, Pak. Oh, Bapak, ini ada pertanyaan nih lagi dari Kak Dena. Eh, Selama pandemi, anak lebih sering bermain dengan gadget di rumah. Bagaimana mengatasinya Ya. agar anak tidak kecanduan gadget? Karena kan memang belajarnya menggunakan gadget ya. Gimana sih caranya biar Iya nggak betul. kecanduan? Iya, Bapak. Bisa dijawab. Iya Bu. Wah ini pasti pertanyaan yang semuanya nunggu-nunggu Iya, jawabannya nih. iya. Ya, oke. Tapi yang pertama ya, yang pertama ini nggak ada jalan pintas. Itu dulu yang pertama. Nggak ada jalan pintas. Nah, dan yang kedua memang kita tidak bisa lepas dari gadget kan. Gimana pun kita sudah hidup di generasi yang memang gadget itu ya semuanya gadget itu untuk yang fun-funnya, untuk untuk yang main game tapi gadget itu juga untuk yang apa yang Belajar. keperluan keperluan belajar ya kan keperluan belajar, keperluan kerja juga buat kita kan. Nah, yang sebenarnya balik lagi, yang kita harusnya fokus itu eh, bukan bagaimana kita apa sih istilahnya tuh melarang anak itu menggunakan gadget atau bagaimana kita apa sih berusaha misalnya soalnya kan ada nih orang tua yang atau mungkin sebagian besar dari kita yang kita cuma mikirnya kalian tuh kamu cuma boleh megang gadget kalau untuk kerjaan tugas. Hmm. Habis itu gadgetnya nggak boleh disentuh sama sekali. Kita sembunyiin malah sampai sampai anaknya marah-marah, terus ngambek, terus kalau udah ngambek gitu anaknya juga jadi kayak balas dendam. Aku nggak mau makan. Pokoknya sebelum Iya. dibolehin aku nggak mau makan. Terus pokoknya jadi serba salah pokoknya. Jadi dan kalau udah kayak gitu sampai akhirnya salah satu ada yang nyerah, baru deh suasana tenang. Dan biasanya antara kita yang nyerah atau anaknya nyerah itu cuman cuman terjadi setelah setelah sudah lelah saja. Sudah lelah, nangisnya udah capek atau kita emosi kita udah Bosan. sampai habis, sampai kita juga udah capek atas terserah deh. Udah Kasih habis aja jadi. apa ya? Nah, di sini sebenarnya kenapa nggak kita ubah aja mindset kita? Gini deh, gadget itu kan toh sesuatu yang udah nggak bisa kita hindari. Tapi yang masih bisa kita bentuk itu kan balik lagi karakter mereka. Hmm. Kita kita gunakan cara-cara yang kita bisa berdiskusi dengan mereka, kita membuat perjanjian dengan mereka, yang tujuan utamanya itu bukan bukan tentang akses gadgetnya, tapi lebih ke memberikan mereka pengertian. Apa sih gadget itu dan bagaimana seharusnya kita menggunakan gadget itu, ya kan? Iya. Membangun karakter mereka dalam arti berikan mereka pengertian. Sebenarnya kan gadget nggak gadget, zaman dulu pun misalnya belum ada gadget, mainan-mainan kita masih mainan yang apa sih yang ya yang bukan gadget lah, yang masih dunia nyata kayak saya dulu mah mainin congklak atau main Iya, bola kalau lagi tahu. keluar sama teman-teman ya atau itu yang gitu-gitu aja kan intinya sama kita juga kalau namanya anak kecil pasti pengennya mainnya ya kan kalau yang serius-seriusnya nggak mau nah tapi kan yang bisa kita Iya. bantu adalah kita kasih pengertian kita buatlah semacam perjanjian atau kita buat sebuah kebiasaan oke jam Hmm. segini sampai jam segini waktunya kita main jam segini sampai jam segini waktunya kamu ngerjain tugas pastiin tugas kamu selesai kalau tugas kamu sudah selesai masih ada sisa waktu boleh main lagi. Wah, jam segini waktunya makan, kita janji apa jangan ada yang nyentuh gadget. Fokusnya membangun membangun karakter dan membangun kebiasaan baik. Nah, tapi kunci utamanya itu adalah kita harus menjadi contohnya juga. Hmm. Yang sering kali kita Jadi, lupa tuh kitanya. Padahal iya, anak-anak itu kan ngelihatnya ke kita. Anak-anak itu lebih banyak belajar dari melihat loh, bukan dari apa mendengar. Anak-anak itu iya, lebih banyak, apalagi anak-anak yang masih kecil ya. Makin kecil seorang anak itu biasanya masih belum bisa mereka mendengarkan. iya. Dia lihat Mereka itu lebih contoh tingkah kita melihat ya. dan mencontoh, melihat Iya, dan mencontoh dan mungkin melakukan gitu. Tapi bukan mendengar. Anak-anak itu otaknya belum matang untuk bisa menjadi apa sih bisa menang. cuman kita bilangin terus mereka ngerti. Belum, otaknya belum sampai situ. Nah, di sini kita nih yang harusnya kita menjadi contoh. Oke, ayo kita bangun
bangun kebiasaan kayak gitu, mama juga ikutan. Pokoknya jam segini sampai jam segini kita sama-sama waktunya makan. Mama nggak akan nyentuh HP, kamu juga nggak boleh nyentuh gadget kamu. Gimana? Oke. Biasanya anak-anak tuh kalau ngelihat mama sama bapaknya juga sama Pegang kita, gadget. itu mereka, iya, mereka juga akan mau ngikutin. Iya, iya, betul sekali, Jadi Pak. sebenarnya kitanya, atau misalnya waktunya nonton, ya kan, nonton TV rame-rame. Ya udah, kita juga harus disiplin dengan diri kita Nonton, juga. iya. Iya. Ya, Oh, kita terkadang gini, waktunya. uh-uh. Mm, Terkadang orang tua tuh kadang lupa saat bisa ngasih tahu jangan megang HP, jangan main game terus. Tapi kenyataannya orang tuanya asik megang HP, lihat sosial media dan sibuk sendiri. Nah, dari iya. sana anak jadi ikut nyontoh ya, Pak ya. Itu makanya, dan sering kali loh sebenarnya anak-anak kita itu walaupun masih anak kecil, mereka udah bisa melihat dan mereka sering kok apa? Oh, teman-teman saya anak-anak yang masih kecil itu bisa apa, mereka tuh ngomong, "Ih, tapi kan Papa main HP, tapi kan Mama itu main HP." Iya, Kalau benar. kayak gitu kan, tapi kitanya kesel. Ya Mama, nggak apa-apa. Pokoknya kamu nggak boleh. Egois. Lah, Egois. ya makanya, yo, anak-anak tuh melihat, anak-anak Iya, tuh iya. melihat dan mencontoh. Anak-anak belum di usia yang mereka apa mendengarkan saja akan melakukan. Memang memang ya memang seperti itulah apa secara biologisnya anak-anak tuh memang baru sampai ke situ. Harus harus Iya. contoh. Jadi Eh, memang apa ya di sini kitanya yang harus selalu mengingatkan diri sendiri juga. Iya, jujur ya, kita juga manusia biasa yang kita juga butuh hiburan, iya mm-mm. kan? Dan kita Iya, benar. kita kalau di kantor kita kan ya lagi kerja kita nggak bisa lah apa nggak bisa terlalu banyak having fun, nggak bisa main game, nggak Mm-mm. bisa pakai gadget untuk yang bukan kerjaan gitu kan. Pengennya di rumah baru kita bisa fun-fun. Kan. Tapi Iya, benar. ya, tapi memang kitanya yang harus selalu mengingatkan diri sendiri. Kita bisa disiplin dengan diri sendiri. Itu demi anak kita, ya kan? Betul, betul, Pak. Demi anak kita menjadi orang-orang yang karakternya kuat, biar nanti saat mereka dewasa, mereka eh, apa sih bisa tumbuh menjadi sosok yang membanggakan diri kita. Kita yang harus mengingatkan itu bahwa kita sekarang ini memang kerja kita lebih keras, jadi kayak double, jadi kayak Mm-mm. apa sih kok demi anak kita sampai kayak jadi kurang dengan apa sih dengan ya dengan having fun lah untuk diri sendiri. Tapi kan ya memang itulah apa ya Kewajiban orang tua, memang Pak ya. kewajiban dan lebih baik kita bersusah-susah sekarang. Tapi nanti Mm. hasilnya itu kita akan jadi orang Ya, tua yang paling bahagia di hari tua nanti. bet- betul Jadi banget itu, Pak. kitanya memang pada akhirnya kita yang harus juga selalu mengingatkan diri sendiri. Kita lah orang tuanya. Kita orang dewasanya. Kita sudah punya anak. Berarti ya memang bagaimana anak kita ingin kita bentuk, kitanya harus mencontohkan. Iya, kita harus Dan kasih tidak contoh. nggak dan tidak ada jalan pintas. Itu Bu. Betul, 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 Pak. Nggak ada jalan pintas untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, Pak ya. Iya, betul. Iya. Eh, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah teman-teman anak-anaknya asik main game. Jadi seperti Bapak Rizky tadi sampaikan, jadi buatkan perjanjian dengan anak. Jadi berikan batasan waktu. Anak kasih dia kesempatan untuk bermain games, tapi tetap sesuai dengan perjanjian waktunya. Dan kita sendiri juga harus disiplin. Jadi karena anak itu benar sekali kata Bapak Rizky, anak itu melihat dari kita. Kita yang memberikan contoh. Jadi kalau kita ngomong, kamu jangan main HP, tapi kenyataannya kita sendiri dilihat terus pegang HP, jadi anak ya juga berpikir loh, mama papa boleh, kenapa aku enggak? Betul banget itu kata Pak Rizky. Jadi buat kita sebagai orang tua ya sadar saat ada waktu kumpul sama anak, nonton TV bareng sama anak, kita simpen dulu HP-nya sebentar. Saat anak nanti udah istirahat, sudah bobok semua, ya itu baru deh kita ambil HP, entah mau lihat sosial media atau ya, ya cari yang bikin apa namanya tenang, bikin seneng-seneng lihat Iya. HP boleh lah, tapi jangan di hadapan anak.
supaya anak juga nggak nyontoh, Iya, nanti malah iya dibalik. betul, Bu. Loh, mama Iya. aku boleh, kau apa boleh gitu ya Pak ya. Oke, Betul, betul. iya. Ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari Kak Novi. Bagaimana cara komunikasi kita memberikan pengertian ke anak untuk mengatur waktu antara bermain dan belajar? Gitu, Pak. Mm. Pertanyaannya. Yang Oke. ya anak ya itu kan yang seperti saya bilang, jangan hanya dengan jangan hanya dengan dibilangin. Anak-anak itu kalau tidak dicontohkan butuh sesuatu yang visual yang bisa mereka lihat. Kenapa nggak kita buat sesuatu yang di kertas, ya kan kayak macam tabel, terus kita tempel deh di kulkas. Jadi setiap hari anak itu bisa ngelihat. Nah, tapi itu kita bikinnya jangan cuma jadwal anaknya, kita bikin juga jadwal kita di sebelahnya. Jadi anak itu Oh, bisa ngelihat, ini jadwal mama kayak gini, jadwal kamu kayak gini. Ayo kita sama-sama disiplin. Terus kalau apa sih, mungkin sedikit dipakai, ada sedikit hadiahnya misalnya gitu. Pokoknya kalau kita sama-sama bisa bisa disiplin satu hari full, ntar mm-mm. besok kita sama-sama jalan-jalan yuk, misalnya gitu. Kita misalnya gitu. Jadi ada sedikit kayak Reward gitu, Pak ya. apa sih Diberi reward. rewardnya, ada biar Iya. biar anak kita memotivasi. Dan selain itu ya itu eh, kita juga buatkan untuk diri kita sendiri biar anak itu bisa melihat bahwa ya ini bukan cuma buat kamu tapi buat buat mama juga. Nah, kayak gitu. Dan visual pokoknya bentuknya visual sih, Bu. Kayak biasanya kalau saya Iya. suka ngeliat-liat ya banyak orang tua-orang tua yang sudah mencoba tuh yang ditempel di kulkas itu sih itu paling gampang sih atau di mana sih yang biasanya anak itu setiap hari pasti Ke sana ada ke dilihat. sana. Iya, Tapi oke. ya Jadi, dan kitanya memang harus sabar ya. Em, Kebiasaan membentuk kebiasaan baru itu biasanya kalau secara ilmu psikologi saja kan kebiasaan baru itu dibentuknya paling tidak butuh waktu 2 atau 3 bulan. mm-mm. Jadi jangan berharap dari hari pertama anak-anak itu bisa langsung 100% mengikuti jadwal baru atau kebiasaan baru yang kita ingin anak itu punya. Jadi disinilah peran kita juga yang harus ya itu mengingatkan selalu anak-anak kita dan di awal-awal eh, yang penting kita hargai usahanya. Oke, ya udah kamu kamu misalnya kamu udah yang penting tugas kamu selesai. Kalau kamu masih belum belum apa sih belum bisa nahan diri main game Mm-mm. cuma 1 jam aja masih kurang kamu masih pengennya 3 jam ya udah nggak apa-apa tapi besok besok kamu berarti main gamenya cuma boleh 2 jam aja ya kita bikin aturan apa kadang-kadang kita bikin apa sih pelan-pelan mengubah kebiasaannya gitu kalau Mm. kemarin 3 jam besok 2 jam misalnya kayak gitu jadi ya itulah kita sendiri aja sebagai orang-orang yang dewasa aja kan kalau disuruh melakukan sesuatu yang kita belum pernah kan Mm-mm. ya Berat, Pak kalau ya. berat berat ya kan tapi Iya. biasanya kan kita seiring dengan waktu kalau kita terus mengulangi itu baru akhirnya kita jadi biasa jadi sebenarnya Terbiasa, sama betul. itu Mm-mm. butuh butuh waktu 2 atau 3 bulan paling paling cepat biasanya sebuah kebiasaan baru terbentuk Mm-mm. dan ya itulah kitanya ikutan kitanya harus Iya. ikutan. Harus memberikan contoh ya kepada anak ya, jangan cuman dikasih tahu aja tapi kita yang nggak ngasih contoh juga Hmm, nggak apa nggak maksimal jadinya nanti ya Pak ya. iya Oke betul deh. dan ini sebenarnya anak-anak yang sudah agak dewasa pun sebenarnya tetap sama kok. Sebenarnya Ya, pada akhirnya walaupun mereka sudah bisa ngobrol, apa sudah bisa lebih banyak diskusi dengan kita, sudah komunikasi dengan kita, tapi pada akhirnya di mata mereka kan bagaimana orang tuanya dulu, iya. bagaimana orang tuanya dulu. Soalnya apa ya di sekolah saya sebagai di kapasitas saya sebagai guru BK pun, kalau anak-anak yang sudah SMP gitu ya, Mm-mm. SMA ngobrol ke saya, mereka pasti secara tidak sadar akan tetap ngomongin orang tuanya. Jadi Iya, memang tetap saja orang tua itu apa yang mereka lihat. Mungkin kalau anak-anak sudah lebih besar, mereka sudah gengsinya sudah lebih besar juga, ya kan? iya, Mereka maksudnya nggak mau juga, aku udah punya kok, apa udah bisa berpikir sendiri, orang tua aku yang nggak bisa ngatur aku. Tapi sebenarnya mereka tetap melihat bagaimana orang tuanya. lihat Jadi tingkah memang, laku orang tuanya Pak ya. ya. Dan kita jaga jaga komunikasi sih. Pokoknya Mm-mm. komunikasi dan kita tetap
kita tetap apa? Tetap menjadi contoh dan komunikasi. Dua itu sih. Komunikasi itu benar-benar sangat penting dalam kita sebagai orang tua untuk mendidik anak di rumah, Pak ya. Mm-mm. Jadi Iya kalau betul. kita eh, memberikan contoh kepada anaknya sudah salah, nanti jangan sampai kita malah balik nyalahin anak, kok kamu begini. Sedangkan kita harus sebagai orang tua berarti kita harus introspeksi diri Iya, agar apa bisa memberikan contoh kepada anak, Pak ya. iya betul Bu. Oke, masih ada pertanyaan asik. Kita masih ada waktu 15 menit lagi, Bapak Rizky. Jadi Ya. buat Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin masih pada malu-malu ya Bapak Ibunya di rumah, Pak, nanya-nanyanya, Pak. Oke, Pak Rizky kesibukannya sekarang apa ini, Pak? Saya em, Iya. ya normal-normal aja sih Bu. Ke sekolah saya kan karena hanya Senin sampai Jumat, berarti kalau kalau Sabtu Minggu ini ya saya biasanya kegiatan-kegiatan dengan keluarga saja. Atau sekali-sekali membantu-bantu YPK nih, salah satu Iya favorit tuh. saya kalau hari Sabtu. Terima kasih. Iya, Bapak Rizky ini memang benar-benar kalau waktu free-nya di Sabtu selalu meluangkan waktunya untuk YPK. Terima kasih banyak loh, Pak. Sama-sama, Bu. Iya. Sama saya tipe orang yang suka baca sih, Bu. Jadi memang saya biasanya ini kesempatan kalau udah weekend saya baca-baca buku-buku dan Mm-mm. kebetulan memang karena passion saya kan di bidang-bidang anak-anak atau di bidang apa sih yang membangun karakter tuh memang bacaan saya biasanya buku-buku seperti itu. Ini ada satu buku yang lagi saya baca judulnya Apa itu, eh Pak? ini apa judulnya ini sebenarnya buku bahasa Inggris sih Bu, tapi How to Read a Person Like a Book. Jadi bagaimana kita bisa membaca kepribadian seseorang itu seperti kita membaca buku. Dan itu rupanya Oh, menariknya di situ adalah em, kesan pertama itu rupanya penting Bu. iya, iya. Jadi dan itu kalau kalau saya pikir-pikir dengan hal-hal yang berhubungan dengan anak, membesarkan anak, itu sebenarnya bisa kita sambunginnya adalah apa yang pertama kali ditunjukkan atau apa yang pertama kali kita apa sih dilihat itu tuh kadangkala menjadi hal yang paling nempel di kepala. Jadi Iya. misalnya apa yang kita pertama kali tunjukkan ke anak itu bisa jadi menjadi hal yang paling menempel di kepala si anak. Kalaupun kalau setelah itu kita ternyata apa salah atau kita ingin anak itu eh, apa sih jangan jangan nggak usah peduli dengan apa yang kamu lihat tadi itu tuh Itu sulit. kadang-kadang bisa bisa ini bisa apa tetap aja udah nempel di kepala itu apa yang pertama kali dia lihat jadi itulah pentingnya kalau kitanya apa tidak berusaha menjadi menjadi role model menjadi contoh yang baik dulu Mm-mm. kalaupun setelah itu kita marahin kalaupun setelah itu kita kita berusaha bilangin enggak itu tuh bisa bisa agak lama nanti ininya ngubahnya jadi kan rupanya Mengubahnya. kesan pertama itu Lebih iya melekat, Pak ya. melekat karena itu yang pertama Iya. kali mereka lihat kan apalagi itu kalau sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Iya, iya iya betul itu sekali. rupanya dan dan di pihak lain apa yang kita lihat pertama kali di anak itu rupanya bisa jadi nempel juga kita yang paling pertama ya nah cuman Hmm. kan bedanya kalau kita kan kita sudah orang dewasa kan kita kan sudah lebih bisa mengerti oh enggak apa kesan pertama itu bukan segalanya ya kan kita kan tetap aja harus melihat lebih dalam dulu kenapa si anak itu jadi kayak gitu kenapa si anaknya itu kok kemarin-kemarin biasanya tenang kok hari ini jadi marah itu kan cuman tanpa di bawah sadar kita tuh terkadang kita jadi keingatannya yang pertama kalinya itu terus kalau yang pertama kali Iya, gak enak entah kenapa jadi keingetan terus padahal keinget anaknya itu terus. padahal besok-besok anak-anaknya udah nggak lagi udah nggak nyebelin lagi Iya, misalnya gitu terus tanpa sadar kalau kita setiap kali marah sama anak itu terus kita bahas lagi yang kemarin-kemarin itu kemarin kamu gitu aduh aduh itu tuh yang paling oh jangan jangan kita harusnya jangan tuh ngebahas-bahas yang udah lewat apalagi kalau bener-bener udah selesai kan terus benar. suka tuh tanpa sadar kita bahas-bahas lagi kita bahas-bahas lagi padahal waduh nggak perlu lah yang sudah lewat itu ya sudah lewat
Sudah Mm-mm. jangan lagi lah dibahas lagi Pak ya. Apalagi Mm-mm. sama anak yang sudah-sudah dia sudah melakukan yang baik tapi lagi dibahas yang kemarin aku salah memang kemarin tapi sekarang kan aku sudah perbaiki jadi supaya Mm-mm. anak juga nggak jadi gimana ya patah semangat mungkin Pak ya karena Iya, jadi terus yang kemarin-kemarin lagi dibahas lagi jadi bikin seakan-akan anak seakan-akan tuh anak tuh adanya yang jeleknya aja. iya Yang bagusnya, yang sudah berhasil, yang usaha yang sudah suksesnya itu nggak pernah dibahas. Itu balik ini lagi berarti sih yang awal yang kita di awal tadi ya Bu, apa menghargai iya usaha, hargai menghargai usaha baik-baiknya itu. betul. Saya baru Mm-mm. kepikiran, Pak. Saya pernah ada salah satu anak itu yang sharing, curhat, dia bilang, eh kenapa ya? Saya tahu saya salah, tapi sekarang kan saya sudah perbaiki, saya sudah melakukan yang baik, tapi nggak pernah dihargai. Tetap aja saya disalahin. Jadi dia ngerasa, udahlah, juga udah yang ngelakuin juga tetap disalahin. Jadi dia udah mikir, Mm. ngapain juga aku lakuin yang baik tuh juga tetap Iya. disalah-salahin, tetap aja yang dibahas yang kemarin-kemarin. Jadi dia ngerasa udah nyerah, udah ada males aja duluan, udah nggak mau lagi ngelakuin yang baik karena dia udah Iya. ngerasa eh, nggak aku tuh kelihatan tuh jeleknya aja gitu, bagusku nggak Iya, kelihatan gitu. iya benar. Iya benar. Hmm, Ya itu, makanya alasan sering kali itu sebenarnya alasan anak-anak itu menjadi tidak ngikutin apa yang kita mau tuh karena udahlah, toh nggak akan dihargai juga dan toh nggak akan dipedulin juga orang betul. tua aku nyuruh aku melakukan ini cuman biar biar merekanya yang seneng kok, bukan buat akunya yang seneng. Nah, itu yang kita kita sebenarnya harus sering kali mengingatkan diri sendiri. Apapun yang kita apa jangan sampai oke deh, memang benar terkadang kita ingin anak-anak itu melakukan sesuatu untuk kita. Itu tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai itu menjadi yang kebiasaan yang utamanya yang kita selalu hanya menyuruh anak-anak kita melakukan sesuatu padahal anak itu tidak bisa melihat apa sih kebaikannya dari melakukan itu. Kebaikan untuk si Iya, anaknya loh. Ya kan itu yang seringkali harus kita juga bersabar mengkomunikasikan ke anaknya. Kalau kita bersih-bersih rumah itu biar ya bukan cuman biar mama seneng tapi juga kan kamu juga seneng karena rumah jadi bersih. Kita juga jadi nggak, kamu juga jadi lebih nggak gampang sakit, ya kan? iya. Bahasa-bahasa kita itu perbanyaklah memberikan pengertian Kosakata. Iya, anak-anak anaknya itu juga mendapatkan keuntungan dengan melakukan itu. iya. Jadi bukan hanya bukan 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 untuk kitanya. Mm-mm. Anak itu kan apa pemikiran anak itu kan masih masih egois lah kalau lebih egois daripada kita dan mereka belum bisa mengatur egonya. Buat Iya, mereka itu pusat dunia mereka itu ya masih mereka. Mereka belum betul. belum bisa melihat dunia lebih luas seperti kita. Karena itu kitanya yang harus beradaptasi. Yaitu seakan-akan tuh pusat dunianya kamu, makanya yang kamu melakukan itu demi kebaikan kamu. Dan harus dikasih tahu kebaikannya itu apa. Jangan cuma kita Mm-mm. bilang, pokoknya ini demi Salah. kebaikan kamu kok. Udah percaya aja deh. Percaya aja. Tapi Gimana nggak bisa percaya dijelasin. kalau nggak? Iya nggak dijelasin Iya, kayak. benar, Pak. Ini Iya, harus makanya. dijelasin ya, kebaikannya itu ini hal yang kamu kerjakan itu ini tujuannya untuk ini. Jadi dijelasin, jangan cuma dikasih tahu aja, Pak ya. Ini demi kebaikan Iya. kamu. Tapi dia juga bingung yang mana kebaikan buat saya. Jadi biar dia jelas juga ya. Oke Iya deh, makanya Pak. dan ini mungkin terakhir sih ya yang saya pengen biar mungkin orang tua kita teman-teman semua juga eh, apa sih ada yang bisa dibawa pulang setelah sesi kita berakhir adalah kenali batasan diri kita, Mm-mm. kenali batasan diri kita sendiri sebagai manusia biasa juga. Ya, kita punya anak, kita sudah dewasa, memang kita lebih matang dari anak-anak kita, tapi pada akhirnya kita tetap manusia biasa. Kalau memang kita sedang lelah, kita sendiri sedang Mm-mm. lelah, kita sendiri sedang jenuh, tunjukkan itu ke anak kita. Maksudnya bukan tunjukkan dalam arti di apa ditumpahkan ke anak kita ya, bukan jangan jangan ditumpahkan emosi ke anak kita, tapi maksudnya tuh beritahu anak kita, mama lagi lelah, besok aja ya kita ngobrol ya, misalnya gitu, atau mama lagi lelah deh, kamu hari ini boleh deh main game aja, tapi jangan berisik ya, nggak apa-apa deh kamu nggak ngerjain tugas dulu, tapi mama juga pengen tidur, tapi gantinya
Kalau kamu boleh main game tapi jangan berisik. Kamu boleh nonton TV tapi volume kecil aja karena mama butuh tidur misalnya begitu. Gak apa-apa. Kita tunjukkan ke anak kita kalau kita itu juga hanyalah manusia biasa. Mm, betul. Kita manusia biasa dan itu bisa jadi itu justru anak-anak kita itu butuh loh melihat itu juga. Butuh melihat bahwa orang tua kita itu ya tidak sempurna juga dan orang tua kita bukan hanya yang hanya menyuruh-nyuruh aja tapi apa eh, tidak punya batasan diri juga. Nah, tunjukkan itu ke anak-anak. Karena kalau pelan-pelan anak-anak itu bisa akan kebentuk juga sifat ininya, sifat apa? Sifat care-nya terhadap kita. Dan kalau Iya anak-anak sih. itu ya anak-anak kita bisa bisa apa sih bisa lebih care dengan kita, dengan orang tuanya. Itu kesempatannya lebih besar untuk anak-anak kita mau mengikuti apa yang kita kita suruh nantinya. Karena mereka akan melakukan itu karena mereka sayang sama kita gitu. Maksudnya bukan berarti sekarang mereka nggak sayang sama kita ya. Anak-anak kan selalu sayang sama kita akan selalu Iya, sayang dengan betul, anak-anak Pak. kita. Tapi cara mengekspresikannya itu loh Mm-mm. yang sering kali kita lupa bahwa anak-anak itu biarpun mereka belum matang, mereka tetap sudah punya pikiran dan sudah punya perasaan. Kita Benar-benar, Pak. kita bangunlah bagaimana biar anak itu pelan-pelan itu bisa care juga dengan kita. Betul, benar banget, Itu. Pak. Jadi terkadang orang tua dan anak itu berpikiran eh, apa ya? Kalau anak ngerasa terus disalahin, terus orang tua juga ngerasa terus bahas-bahas yang kemarin-kemarin itu juga jadi mikir kenapa aku salah. Jadi kita sebagai orang tua itu juga harus sadar kita juga manusia biasa dan kita juga bisa apa namanya punya salah walaupun anak kita masih kecil, kita selaku orang tua, anak kita juga udah punya perasaan dan dia juga udah bisa apa namanya ya memperhatikan tingkah laku Memperhatikan kita. kita. Iya, Iya, betul. gitu. Oke deh Bapak, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Kita ngobrol-ngobrolnya lumayan banyak banget. Kita dapat ilmu, Bapak Ibu di rumah juga pastinya banyak banget ya dapat ilmu ya. Nanti bisa diterapin ke anak di rumah. Jadi intinya komunikasi itu sangat penting dalam menjaga mood anak di rumah ya. Apalagi Mm-mm. memang sih sekarang sudah peraturan selama pandemi ini memang nggak seketat tahun kemarin, tapi kejenuhan itu pasti ada pada anak kita di rumah saat belajar. Tetap kita komunikasi yang baik, jangan sampai anak sudah jenuh dengan tugas yang banyak. Mm-mm. Buatlah suasana agar anak juga lebih bersemangat walaupun mereka belajar di rumah. Jadi Ya. biar tetap happy walaupun kita nggak ketemu teman-teman tapi dia ngerasa oh, orang tuaku ngerti, orang tuaku bisa bantu gimana cara ngerjain tugas dan ngerasa lebih nyaman gitu ya Pak ya. Iya. Dan Ah, fokusnya Bu, fokusnya diubah, jangan angka. Fokusnya ya membangun betul karakter betul saja. banget. Mm-mm. Ya benar banget. Benar banget kata Pak Rizky, Bapak Ibu dan teman-teman di rumah. Jadi fokusnya itu bukan angka. Jadi jangan baru dikasih laporan oleh guru dari sekolah, Zret, wah anakku kenapa dapat C semua. Jadi jangan kok nilainya di bawah 80 semua. Jadi jangan disalahin dulu eh, ke anaknya. Jadi kita berfokus kepada karakter anak untuk saat Iya, ini. Itu betul. ya Pak ya. Oke Bapak Rizky, karena sudah waktu juga teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di live Instagram YPK Bali pada kali ini. Untuk Bapak Rizky, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, untuk ilmu-ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Eh, Sama-sama Bu. iya, terima kasih ya Pak ya. Akhir kata, saya ucapkan para Mesanti. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Selamat siang.